kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dan malam hari ini kita berdoa kiranya Tuhan menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan hingga nanti kita akhir. Mari kita naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Ke bayinya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya, akan bersorak-sorai, bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya, kasih setianya. Datang ke bayinya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya, kasih setianya, bahwasanya itu selamanya, kasih setianya. Semua diberkati Tuhan, amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita percaya bahwa seberapapun kita yang hadir malam hari ini, namun kita yakini bahwa ada Tuhan, ada Roh Tuhan yang bekerja dalam hati kita masing-masing. Amin. Sebab itu mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah
Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Saat ini kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau membawa penyembahan kami. Biarlah hati kami tertuju kepada Engkau. Isi setiap kekosongan dalam hati kami. Dan biarlah pujian yang kami naikkan ini menjadi pengakuan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, sama-sama katakan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Biarlah ini menjadi pengakuan dalam hati kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, sebab harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus,
Kau selamanya. Saya mau ajak kita semua dengan kesungguhan hati mengingat semua lirik lagu ini. Biarlah lagu ini menjadi pengakuan terbesar dalam hati kita bahwa apapun yang terjadi dalam keadaan dan situasi apapun, Yesus tetap selama-lamanya bagi kita. Semua karena pengorbananmu Tuhan, semua karena pengorbananmu, semua karena cintamu. Terima kasih Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Samu pulihkan hatiku, damaikan jiwaku, Yesus. Sebab sungguh besar anugerah-Mu bagiku, ku rasakan kasih-Mu melimpah dalamku. Haleluya. Kau mulia, Kau perkasa, ditinggikan selama-lamanya. Kau dimuliakan, oh, biarlah pujian dari hati kami mengalir, terus mengalir, muliakan nama-Mu yang kudus. Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak kita semua untuk merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hal apa yang tidak bisa kita lewati, hal apa yang tidak bisa kita lakukan, semua karena Tuhan, semua karena anugerah Tuhan.
Biarlah pujian ini benar-benar berasal dari hati kita, menjadi pengakuan kita bahwa apapun yang kita alami, baik itu suka maupun duka, baik susah maupun senang, pilihan kita, prinsip hidup kita, keyakinan kita cuma satu, hanya Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, sebab karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan, saya serahkan. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Malam hari ini Tuhan, kami sudah dipenuhi dengan pujian, penyembahan kami yang kami naikkan kepada Tuhan, yang dibawakan oleh hamba-Mu pada malam hari ini. Dan biarlah pujian, penyembahan kami pada malam hari ini Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan ketika kami datang kepada Tuhan, dalam keadaan apapun, dalam kelemahan apapun kami datang kepada Tuhan, Tuhan tetap menguatkan kami, memberikan kami pengharapan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami siapkan tanah hati kami untuk ditaburin oleh firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Pakailah bibir hamba-Mu Tuhan, apapun kata-kata yang hamba-Mu sampaikan ini berasal daripada Engkau. Karena di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Shalom, suara saya kedengaran ya. Baik, puji nama Tuhan malam hari ini. Mohon maaf ada sedikit ini gangguan. Baik, maaf ya, ada sedikit gangguan. Ada anak saya lagi ambil HP saya ya, mohon maaf. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan malam hari ini. Ya, kita bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Dan malam hari ini kita masih bisa bertemu bersama dengan teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada pengurus yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sekian kalinya saya menyampaikan renungan singkat ya pada malam hari ini di Komsel NYG yang sudah disediakan oleh para pengurus. Baik, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini mari kita langsung saja. Mari kita buka Alkitab kita sebagai dasar kehidupan kekristenan kita. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-19.
Yohanes pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Saya akan bacakan kepada kita semuanya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah supaya genaplah. Segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tema renungan singkat saya pada malam hari ini adalah sudah selesai. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa atau 1 minggu yang lalu tentunya di gereja saudara masing-masing sudah merayakan yang namanya Jumat Agung, Paskah, ya 1 minggu yang lalu. Jadi tentunya saudara, kata sudah selesai ini bukan apa namanya, kata yang asing ya, yang baru kita dengar. Ya, ini sering kali kita dengar di dalam gereja kita masing-masing ketika para hamba-hamba Tuhan, para pendeta dan orang-orang yang bahkan kita sendiri pun membacakan ayat ini, saudara dikasih oleh Tuhan, ini bukan sesuatu kata yang asing yang baru kita dengar pada malam hari ini. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kenapa saya mengangkat topik ini supaya kita itu melihat kembali ya bagaimana karya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sudah dikasih oleh Tuhan, dan ketika dia mengucapkan kata sudah selesai ini sudah dikasih oleh Tuhan, bukan dalam berarti tamat ya istilahnya, tetapi sudah dikasih oleh Tuhan. Di sini saya mau sampaikan saudara dikasih oleh Tuhan sebelum saya masuk dalam apa sih yang dimaksud dengan kata sudah selesai dari ketujuh ucapan atau perkataan Tuhan Yesus pada waktu itu ketika dia ada di atas kayu salib ya, ketika dia menderita sengsara, saudara dikasih oleh Tuhan, dicambuk, dilutai, dicaci maki dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang membuat kita ini saudaraku, yang membuat kita terharu ya, yang membuat kita sedih dalam perkataan Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan kita tahu bahwa saudara dikasih oleh Tuhan, kata-kata ini kalau kita melihat dari terakhir dari kata seseorang yang sebelum mereka menutup mata, saudara dikasih oleh Tuhan, ya kata-kata terpenting yang yang ditinggalkan oleh orang-orang yang kita sayangin ya, orang-orang yang kita kasihi. Biasanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kata sudah selesai ini, kalau dalam keluarga kita ya ada orang-orang yang meninggalkan kita, kekasih kita, ya orang tua kita, ya saudara kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya tentunya dalam hal ini seluruh keluarga kita akan kumpulkan dan kita akan mendengarkan beberapa mungkin sepatah kata yang disampaikan kepada kita ya, anak-anaknya ya, seperti begitu ya, sebelum dia menutup mata, saudara dikasih oleh Tuhan ya. Kata yang terakhir dari orang yang akan meninggalkan kita, saudara dikasih oleh Tuhan, tentunya seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini. Ini sering terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kata sudah selesai. Nah, merupakan kata yang dua ini sudah dikasih oleh Tuhan, merupakan kata terakhir Yesus
Ucapan sebelum dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Sebelum dia menutup mata, saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, yang mau saya sampaikan dalam hal ini, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kata-kata ini kita telusuri di dalam Alkitab, saudara dikasih oleh Tuhan, ya di dalam kitab Injil, ya kata ini di dalam ketiga kitab Injil, saudara dikasih oleh Tuhan, seperti di dalam Injil Matius, ya Markus dan Lukas, ya. Karena pada saat kejadian Yesus mengatakan hal ini, saudara dikasih oleh Tuhan, mereka tidak ada di sana. Ya, nanti bisa dilihat ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, mereka melarikan diri, saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, hanya Yohanes satu-satunya murid Yesus yang berada di tempat kejadian, di mana dia menyaksikan sepenuhnya penderitaan yang dialami Yesus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kedua kata ini memiliki makna yang sangat dalam di dalam kehidupan kekristenan kita. Jika kita tidak memahami arti dari perkataan Yesus, saudara dikasih oleh Tuhan, yang satu ini, mungkin sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen sejak lama, saudara dikasih oleh Tuhan, kita bisa kehilangan bagian terpenting dari kehidupan kekristenan kita. Yaitu apa, saudara dikasih oleh Tuhan? Kalau kita tidak memahami hal ini, yaitu pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya. Kalau kita tidak memahami kata atau ucapan dari perkataan atau ucapan Yesus yang ketujuh, ya, ketika dia mengatakan sudah selesai sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Kalau kita tidak memahami ini, saudara, bisa-bisa ya kehilangan bagian terpenting dari kehidupan kekristenan kita, yaitu pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan percuma kita menjadi orang-orang percaya. Percuma kita menjadi pengikut-pengikut Kristus kalau kita tidak memahami makna dan kata sudah selesai ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan kepada kita malam hari ini bahwa kita mau belajar. Saudara belajar dan saya juga belajar, ya. Sama-sama kita menggali, ya, sama-sama kita belajar dari firman Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Kita belajar sendiri. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kata sudah selesai ini ditulis dalam dalam bahasa Yunani, dia katakan di sana adalah telestai, ya. Dan beberapa orang juga menulis bahwa teleos, yang artinya juga sudah selesai. Atau dalam bahasa Ibrani-nya juga kaulah, ya. Kaulah, ya kayak gitu ya. Ya, kaulah. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan sama, sudah selesai. Ya, bukan dalam artinya tamat. Berarti ketika Tuhan Yesus mati, ya, dia tamat di situ. Tidak, saudara dikasih oleh Tuhan. Tapi arti selesai ini maknanya itu dalam saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita mau menggali kata ini, kalau kita menggali makna dari kata selesai ini, saudara dikasih oleh Tuhan, ya, bahasa Ibrani kaulah, artinya sudah selesai, sudah sempurna, semuanya sudah sesuai yang direncanakan, semua sudah sesuai dengan yang diinginkan, dan semuanya sudah diterima. Siapa yang menerima itu? Kata sudah selesai. Ya, baik Bapaknya di surga, baik kita juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, saudara tahu betapa pentingnya fakta ini dalam kehidupan kekristenan kita. Saudara, ini kata-kata ini merupakan fakta yang seringkali dilewatkan begitu saja orang Kristen dan gereja pada umumnya. Ya. Kebanyakan orang mengatakan, saudara dikasih oleh Tuhan, masih ada hal-hal yang belum diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Pekerjaan yang belum tuntas sudah dikasih oleh Tuhan.
Saudara dikasih oleh Tuhan, itulah yang menyebabkan begitu banyak orang-orang Kristen mencoba melakukan sesuatu untuk menyelesaikan pekerjaan yang mereka pikirkan, yang mereka belum selesaikan. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, di sini saudaraku kata sudah selesai ini, tadi saya sudah mengatakan dari atas bahwa kata selesai ini, saudara dikasih oleh Tuhan, berarti sudah diselesaikan oleh Tuhan dengan apa? Dengan sempurna. Iya kan? Sempurna saudara dikasih oleh Tuhan. Sudah sempurna, sudah diselesaikannya sesuai dengan rencana Bapaknya di surga. Dia sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya di dunia ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, seharusnya kita ini sebagai manusia, seharusnya kita yang harus menanggung penderitaan itu. Tetapi kalau kita sadar, kalau kita memahami saudara dikasih oleh Tuhan, ya, kata sudah selesai ini, sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan sudah menanggungnya semuanya, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, dosa-dosa saudara dan saya sudah disempurnakannya. Ya, dengan kasih Tuhan itu sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan darahnya yang mengalir di atas kayu salib, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, di mana-mana gereja saudaraku mengadakan yang namanya itu merayakan kematian, ya, habis itu kebangkitan, ya. Tetapi sebagian orang saudara dikasih oleh Tuhan, dari ketujuh ucapan Tuhan Yesus itu, kebanyakan orang-orang Kristen yang tidak memahami dan tidak mengerti ucapan-ucapan itu. Dan saya mau mengajak kita semuanya saudara dikasih oleh Tuhan, ya, begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya ucapan Tuhan Yesus ini sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, ya, kepada Bapa, ketika dia mengatakan sudah selesai. Sudah kuselesaikan pekerjaan saya, Bapak. Sudah kutanggung semuanya, penderitaan, ya. Dia rela saudara dikasih oleh Tuhan, dicambuk saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Hidup sengsara saudaraku, hidup dalam penderitaan saudaraku pada waktu itu. Tapi kalau kita melihat begitu besar kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, dengan darahnya yang sudah melunasi semua dosa-dosa kita. Dibayar dengan tuntas saudara dikasih oleh Tuhan. Sudah diselesaikan, sudah disempurnakan. Tidak ada lagi kutuk-kutuk dosa di dalam kehidupan kita. Sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Dia rela mencurahkan darahnya. Dia rela dicambuk saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang saudara dikasih oleh Tuhan. Siapakah di antara saudara yang bisa memberikan nyawanya terhadap saudaranya, terhadap sahabatnya, terhadap pasangannya? Tentunya tidak ada, saudara dikasih oleh Tuhan. Mungkin kita 1000 kali berpikir dulu, saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah memikirkan itu, saudara. Ya. Dia memberikan nyawanya. Sehingga dia mengatakan, sudah selesai. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Betapa pentingnya fakta ini, saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita mau menerapkan ini dalam kehidupan kita, makna ucapan Tuhan Yesus ini, saudara dikasih oleh Tuhan, dan saya percaya bahwa saya katakan saudara dan saya Kristen yang tenanan,
Ya, Kristen yang luar biasa. Kristen atau pengikut-pengikut Tuhan yang luar biasa, yang mati untuk Tuhan. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa anggota NYK yang selalu setia beribadah kepada Tuhan, ya, jangan pernah kita cemu-cemu untuk memuji Tuhan, ya, untuk membangun mesbah doa kepada Tuhan. Ayo mari kita selalu menguatkan satu dengan yang lain. Mungkin yang lain ada dalam masalah, tekanan, himpitan, kesengsaraan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kesukaran. Ayo saudara dikasih oleh Tuhan. Itulah gunanya komunitas ini. Ketika teman-teman kita ya curhat, ya kayak gitu kan, mencari kakak-kakak rohaninya, yang bisa membantu dia apa namanya mencari solusi dalam masalah kehidupannya, mungkin dalam masalah keluarga, saudara dikasih oleh Tuhan. Itulah gunanya komunitas ini, ya, untuk mempererat hubungan kita kepada Tuhan, yang untuk apa namanya membangun hubungan kita kepada Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya di dalam atau di atas kayu salib. Dan banyak orang-orang yang berpikir bahwa masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Dan malam hari ini saudara dikasih oleh Tuhan, saya akan buktikan kepada saudara semuanya bahwa Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya di dalam dunia ini, sehingga dia mati, ya, disalibkan hanya untuk kita yang berdosa ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada 10 hal yang Yesus selesaikan di atas kayu salib. Ketika dia, sebelum dia menyelesaikan dan sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Yang pertama, saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat dulu di dalam Ibrani, ya, kita melihat dulu di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Ibrani pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berkata di sana, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ke-10 ini saudara dikasih oleh Tuhan. Yang pertama di dalam ayat ini, dia sudah menghapuskan seluruh dosa dunia. Ini bukan hanya satu orang saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, makna kata sudah selesai ini, ucapan sudah selesai ini, menghapuskan seluruh dosa dunia. Ya, bukan hanya untuk satu orang saja saudara, bukan hanya untuk hambanya Alius, ya, Kak Maria, ya, Kak Juwita, Bang John, ya, apalagi Bang Stephen, Bang Petrus, Kak Trisna Gaho, ya, seperti itu. Bukan hanya untuk saya, tetapi dia katakan untuk seluruh dosa dunia. Dunia itu saudara dikasih oleh Tuhan seluruhnya saudara. Ya, bukan hanya untuk Indonesia. Kalau bicara tentang dunia, berarti seluruh isi dunia ini saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, siapapun itu dia, tanpa terkecuali. Ya, karena di sini yang kita harapkan adalah hanya keselamatan, jaminan keselamatan daripada Tuhan yang Dia berikan, Dia buktikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Yang kedua, saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam 1 Petrus, kita lihat di dalam 1 Petrus dulu. Ya, ada 10 hal yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-24. Dia berkata seperti ini.
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh pilur-pilurnya kamu telah sembuh. Yang kedua ini, saudara dikasih oleh Tuhan, yang sudah diselesaikan oleh Tuhan, menanggung setiap jenis penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Sudah tertera di sana, saudara dikasih oleh Tuhan. Dia katakan di sana, ia sendiri telah memikul dosa kita, saudara. Ya, di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa ini, yang tidak bisa berbuat apa-apa, hidup untuk kebenaran oleh pilur-pilurnya, kamu telah sembuh. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, jangan pernah kita menganggap sepele. Ya, kuasa Tuhan itu. Pilur-pilur darah Yesus. Kenapa setiap orang kalau mendoakan orang sakit, ya, baik di rumah sakit, di rumah, ya, bagi orang-orang yang lemah, oh dengan pilur-pilur darah Yesus sembuh. Dengan pilur-pilur darah Yesus engkau disembuhkan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, kalau kita memperkatakan itu dengan iman, percaya kita kepada Tuhan, ya, yang kita doakan itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tiba-tiba sembuh, ya. Kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan, aku minta kuasa daripada Tuhan, ya sembuhkanlah orang ini, oh yang tidak bisa melihat, yang buta bisa melihat, ya, ya seperti itu, yang lumpuh bisa berjalan, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara, saudara dikasih oleh Tuhan. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kuasa itu akan diberikan kepada kita, saudara dikasih oleh Tuhan. Lah bagaimana kalau hanya sekedar kata-kata, saudaraku? Ya, ya hanya setengah-setengah. Ya bagaimana Tuhan mau memberikan kuasa, ya. Apalagi para hamba-hambanya di sini. Ya saya kenal, ya. Bang Alius, ya Kak Maria, saya kenal, ya. Siapa Bang Stephen, saya kenal, ya, pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, ya. Ya, kalau saya lihat-lihat statusnya, wah luar luar biasa, pelayan-pelayan Tuhan. Ya setiap minggu saya juga sering posting-posting juga, ya, posting di Facebook juga pelayanan. Ya, tapi pelayanan itu harus kita terapkan di dalam kehidupan kita, saudara. Itu bukan hanya sebagai apa namanya dipajang di dinding, ya kan gitu. Tapi benar-benar kita yakini bahwa saya bisa, ya, saya ini punya kuasa, ya, ya hamba-hambanya yang luar biasa ini. Apalagi Kamaria kan sekarang di mana, di Magelang, ya kakak, masih di Magelang sekarang Kamaria, masih, ya, puji Masih, Tuhan, masih, ya. Kak, masih. Ya, puji Tuhan, ya. Luar biasa saudara dikasih oleh Tuhan. Apalagi Bang Alius ini, kalau video-videonya juga kuliah Bang Stephen juga di gereja pelayan pelayan Tuhan, ya mimpi pujian Kamaria juga, WL dan teman-teman yang lainnya, ya, yang baru saya kenal malam ini. Ayo, ya, ayo kita sama-sama melayani Tuhan. Ya, kita sama-sama menunjukkan talenta-talenta yang kita miliki, bukan menunjukkan talenta untuk kesombongan. Jangan, ya. Tapi kita tunjukkan itu talenta-talenta yang ada dalam diri kita. Mungkin kita bisa menyanyi. Ayo, minta sama Bang Alius. Bang Alius, minggu depan saya mau WL. Ah, itu yang baik, ya. Mungkin Bang John, ya, Bang John apa ya, Bang John Halawa, ya. Ayo, minta sama Bang Alius, ayo saya mau WL, ya, atau mau khotbah silakan. Kak Juwita WL bisa, Kak Trisna, ya, Bang Petrus, ya, ayo, ayo kita sama-sama. Kita di sini belajar, ya. Ketika kita belajar dari sini, maka nanti kalau di gereja, kalau kita dijadwalkan menjadi WL, menjadi pengkhotbah, kita tidak grogi lagi, ya. Ayo kita belajar bersama-sama. Nah, oleh karenanya sudah dikasih oleh Tuhan, ya, dari ke-10 yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib ini, yang kedua ini tadi adalah menanggung setiap, ya, penyakit yang ada dalam tubuh kita. Dan yang ketiga sudah dikasih oleh Tuhan, kita lihat di dalam Galatia.
Ya, kita pelan-pelan aja ya, supaya kita mengerti, memahami ucapan Tuhan Yesus yang diucapkannya di atas kayu salib sudah selesai. Habis itu nanti, ku serahkan nyawaku ke dalam tanganmu Tuhan. Haleluya. Dalam Galatia pasal yang ketiga ayatnya ke-13. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang kedua, saudara, yang ketiga, saudara dikasih oleh Tuhan, ya, mematahkan segala jenis kutuk hukum Taurat. Lah kita melihat saudara dikasih oleh Tuhan ada dua orang, ya, yang disalib, ya, pada waktu itu ada di sebelah kiri dan kanannya, ya. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, ketika dia mengaku dengan mulutnya, saudara dikasih oleh Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dan hari itu juga dia diselamatkan. Ya, dia diselamatkan, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, ini contoh ini. Tiba-tiba Bang Alius, ya, ini kan Bang Alius kan belum menikah nih. Ya, kadang-kadang kalau orang itu ditanya, hey, karena kamu ini sekolah Alkitab, kalau nanti malam kamu dipanggil oleh Tuhan, apakah kamu sudah siap? Kebanyakan anak-anak Tuhan bilang begini, belum Pak Pendeta, kenapa? Saya belum menikah. Nah, dia kan, jadi saudara dikasih oleh Tuhan, ya, kalau hari itu juga, ya, penjahat-penjahat yang sudah disalibkan dua orang sebelah kiri dan kanan saudara dikasih oleh Tuhan. Hari itu dia mengaku bahwa aku percaya Yesus sebagai juru selamat saya, dia juga diselamatkan. Ya, mungkin Bang Alius kalau malam hari ini dipanggil Tuhan, siap Bang? Atau Kamaria, ya, Bang, belum siap Bang, ya, karena saya belum menikah. Nah, jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kita siap tidak siap dalam hidup ini, kita harus siap saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, karena kenapa? Karena Tuhan sudah mematahkan segala jenis kutuk hukum Taurat di dalam kehidupan kita. Yang keempat, saudara dikasih oleh Tuhan di dalam 2 Korintus. Kita buka dulu di dalam 2 Korintus, saudara. Ya, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-9. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yang keempat, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, ketika kita miskin maupun tuh kaya, tapi firman Tuhan katakan ketika dia mengatakan sudah selesai, dan ke-10 hal ini yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Yang keempat adalah mematahkan kemiskinan supaya saudara dan saya hidup diberkati. Siapa di antara saudara yang tidak mau diberkati oleh Tuhan? Tapi bukan malam ini bukan dalam hal ini saya mau bicara tentang berkat. Biar jemaatnya besok mungkin bertambah seperti begitu ya. Dalam 1 tahun itu Bang Alius, Kamaria, Bang Stefan dan kita semuanya kita kasih tema dalam 1 tahun itu tentang berkat. Pasti jemaat kita itu bertumbuh, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, bertambah saudaraku. Karena kenapa? Mereka suka mendengarkan khotbah tentang berkat. Ya. Nah, ya, ini terjadi, sering terjadi juga di gereja saya yang saya alami, saudara dikasih oleh Tuhan. Tapi masalah berkat itu bukan kita sensitif ya, boleh istilahnya. Ya, tapi ada gereja saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia kasih tema dalam 1 tahun itu tentang berkat. Lah kapan jemaatmu bisa bertumbuh, ya, bagaimana bisa iman mereka bertumbuh kalau hanya bicara tentang berkat, ya. Lah, sehingga nanti ketika jemaatnya berdoa terus sama Tuhan dan tidak dijawab oleh Tuhan, nah ini juga kan jadi masalah, ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, ini adalah hal yang keempat yang diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Dan hal yang kelima, saudara dikasih oleh Tuhan, supaya kita cepat ya.
Yang kelima, saudaraku, melepaskan kuasa bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Nanti dilihat di dalam Yohanes, saudaraku. Ya, pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Itu yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yang sudah diselesaikan di atas kayu salib. Yang kelima, melepaskan kuasa bagi semua orang. Ya, dilepaskan untuk kita semuanya, baik itu berkat-berkat, berkat kesehatan, ya, berkat jasmani dan rohani, saudara dikasih oleh Tuhan, dilepaskan bagi kita semuanya, ya, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yang keenam, saudara dikasih oleh Tuhan, memberikan hati yang baru sehingga Roh Kudus dapat tinggal di dalam hati saudara dan saya. Nanti juga dilihat di dalam Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14. Yang ketujuh, mengembalikan hubungan antara Tuhan dan manusia. Walaupun kita ini orang berdosa, saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah melihat seberapa banyak dosa saudara dan saya. Tetapi yang Tuhan lihat, saudara, seberapa sungguh-sungguhnya saudara datang kepadanya. Ketika saudara jatuh di dalam dosa, kita akan kembali kepadanya. Ya, 180 derajat. Kalau kita menyadari bahwa aku ini orang berdosa, Tuhan, aku mau berpaling kepada Tuhan, menyerahkan hidupku kepada Tuhan, maka dia akan mengembalikan hubungan saudara dan saya kepada Tuhan. Yang kedelapan, saudara dikasih oleh Tuhan, yang sudah diselesaikan oleh Tuhan di atas kayu salib. Yang kedelapan adalah memberikan, ya, kehidupan kekal bagi orang percaya. Ya, ini ayat favorit, ya, saudaraku. Ya, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ya, tentunya saudara-saudara, ya, di setiap Natal, peristiwa Natal, ayat ini sering dihafalkan kepada anak-anak sekolah minggu. Ya, zamannya saya sekolah minggu dikasih ayat hafalan ini, ya, dalam Yohanes karena begitu besar kasih Allah dan lain sebagainya, bla bla bla. Ya, jadi saudara dikasih oleh Tuhan, itulah yang sudah diselesaikan oleh Tuhan. Bukti kasihnya itu sudah diberikan kepada kita semuanya. Sudah diberikan kehidupan kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya malam hari ini, saudara dikasih oleh Tuhan. Yang kesembilan, saudara dikasih oleh Tuhan, yang sudah diselesaikan oleh Tuhan, yang harus kita catat dalam kehidupan kita, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang kesembilan adalah, ya, membatalkan hukum Taurat dengan segala peraturan dan ketentuannya. Nanti bisa dilihat di dalam Efesus berapa dikasih oleh Tuhan. Ya, di sana nanti ada diceritakan semuanya, ya, tentang hukum Taurat, ya, dan segala peraturan-peraturan saudara dikasih oleh Tuhan. Nanti dilihat di sana. Pasti nanti akan saudara demi sedikit, ya, mengerti dan memahami yang makna kata sudah selesai. Dan yang ke-10 yang sudah diselesaikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara dikasih oleh Tuhan. Ini yang ke-10 ini yang sudah diselesaikan oleh Tuhan. Dikuduskan, dibenarkan, disucikan sekali untuk selama-lamanya. Dia nanti dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-10. Kita ini sudah dikuduskan, saudara dikasih oleh Tuhan. Dikuduskan oleh bilur-bilur darah Yesus. Kita dibenarkan. Dibenarkan apa? Dibenarkan oleh darah Yesus. Kita disucikan untuk sekali dan selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan. Apa yang terpenting di dalam kehidupan kita ini? Yang paling menyenangkan dari kebenaran di atas. Apa saudara tahu apa yang paling menyenangkan dari ke-10 yang sudah diselesaikan oleh Tuhan tadi di atas kayu salib? Semuanya diberikan secara cuma-cuma kepada saudara dan saya. Ya, dari ke-10 tadi saudara dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Roma 3 ayat yang ke-23, dia katakan bahwa kita telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Namun oleh kasih karunia-Nya kita dibenarkan dengan cuma-cuma melalui karya apa? Penebus Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, bahwa kita ini telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan itu hilang, saudaraku, karena dosa-dosa kita yang kita lakukan di bumi ini. Namun oleh karena
kasih karunia-Nya, saudara dikasih oleh Tuhan, ini kita dibenarkan ya dengan cuma-cuma. Kita dibenarkan. Kita diselamatkan bukan karena hasil pekerjaan kita, bukan karena hasil perbuatannya kita, tetapi karena iman percaya kita kepada Yesus bahwa Dia satu-satunya jurus selamat saudara dan saya. Tuhan Yesus tidak mengharapkan apa-apa dalam kehidupan kita, saudara dikasih oleh Tuhan. Tidak mengharapkan harta kekayaanmu, harta bendamu, ya di bumi ini. Tapi yang Dia harapkan adalah pelayanan kita, ya ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau kita taat, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan, maka Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan. Tahukah saudara bahwa saudara tidak pernah akan bisa hidup kudus dan benar selama saudara hidup di dalam dunia ini. Itu sebabnya orang-orang Kristen hidup dibenarkan dan dikuduskan melalui karya penebus Yesus di atas kayu salib. Orang-orang yang percaya kepadanya dari sekarang dan sampai selama-lamanya, kasih setianya selalu ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara dikasih oleh Tuhan. Malam hari ini saya tidak panjang lebar untuk menjelaskan, menerapkan ya apa sih sebenarnya ucapan Tuhan Yesus sudah selesai itu. Tentunya saudara dikasih oleh Tuhan di minggu yang lalu, tentunya para pendeta-pendeta sudah menjelaskan hal ini ya di dalam gerejanya ya supaya jemaatnya itu memahami, mengerti ketujuh perkataan Tuhan Yesus. Tapi malam hari ini hanya intinya aja yang saya ya jelaskan dari ketujuh perkataan Tuhan Yesus itu, yaitu kata sudah selesai. Ya. Habis itu nanti dia serahkan nyawanya kepada Bapaknya. Atau kita juga menyerahkan nyawa kita kepadanya. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara dikasih oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada kita pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini ya jatuh di dalam tanah hati kita yang paling subur, dan biarlah firman Tuhan ini bertumbuh, berakar, berbuah di dalam kehidupan kita, dan kita akan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini buat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, supaya kami ini Tuhan benar-benar memahami dan mengerti apa yang dimaksud ucapan Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan kata sudah selesai. Dan biarlah kata ini Tuhan yang membuat kami selalu mengingat akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan yang menguatkan setiap kami. Apapun yang kami lakukan dalam hidup ini, apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, dan biarlah firman-Mu ini Tuhan yang selalu mengingatkan kami, ya Tuhan sudah menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami Tuhan yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah firman-Mu pada malam hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu mengingatkan kami, yang selalu berbicara kepada kami akan firman Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya serahkan kepada MC. Luas ya. Oke, baik. Sekarang kita akan menaikkan segala doa syafaat kita kepada Tuhan. Dan nanti doa syafaat kita diteguhkan oleh hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian penolong yang selalu setia. 1, 2, 3. Penolong yang selalu setia, memenuhi
keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Kami boleh menaikkan ucapan syukur kami, pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami adalah manusia yang berdosa. Kami adalah manusia yang hina di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mengaku di hadapan Tuhan. Kami adalah manusia yang paling hina di hadapan Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kasihani kami Tuhan Yesus. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami di hadapan-Mu. Perkataan kami, pikiran kami, bahkan perbuatan kami banyak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan, kasihani kami. Janganlah Engkau memandang kami karena dosa kami. Pandanglah kami karena belas kasihan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Tuhan telah memberikan kami jaringan yang bagus sehingga ibadah kami Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau memberkati bangsa ini menjadi bangsa biji mata Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami, bahkan pemimpin kami, mulai dari yang terendah sampai pemimpin yang tertinggi. Tuhan, jadikan mereka pemimpin yang takut akan Tuhan, yang bekerja sesuai dengan otoritasnya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja di seluruh Indonesia. Dan kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang terus melayani Tuhan, yang terus menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan di dalam masa sukar Engkau hadir, Engkau memberikan kekuatan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa Engkau juga yang memberkati anak yatim piatu, fakir miskin, kaum duda, janda, orang-orang sakit, orang-orang cacat, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, terlebih anak-anak yang terlantar, mari Tuhan pelihara mereka, mari Tuhan kasihi mereka, mari Tuhan Engkau menunjukkan kasih sayang-Mu dalam kehidupan mereka. Di saat mereka lapar, saat mereka haus, saat mereka putus asa, hilang harapan, bahkan sakit Tuhan, mari Tuhan Engkau berikan penghiburan, Engkau berikan kekenyangan, Engkau berikan kelegaan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan
Kami tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Kami berada dalam tangan kasih Tuhan. Kami berada dalam naungan sayap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk komunitas kami, untuk Komsel Kemenangan NYGK, dan Engkau juga memberkati teman-teman pengurus. Bahkan kami anggota Tuhan, Engkau memberkati kami, memberikan kami kesatuan hati, kesatuan roh, kiranya roh kami menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan Yesus. Engkau memberkati pelayanan-pelayanan kami, pekerjaan, studi, bahkan Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Untuk saat ini juga Tuhan Yesus, kami berdoa Kau memberkati seluruh para misionaris, seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Yang ada di pelosok, di pedesaan, di kota, bahkan dimanapun Tuhan izinkan mereka berada. Mari Tuhan pelihara, mari Tuhan tolong mereka, berikan penghiburan, berikan kekuatan baru, tuntun mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, yang penuh kasih. Saat ini juga Tuhan kami berdoa, berkati teman-teman yang boleh bergabung pada malam hari ini, bahkan teman-teman yang belum bergabung Tuhan, apapun yang menjadi alasan mereka, apapun yang menjadi kegiatan mereka, mari Tuhan pelihara kami. Tuhan, ini kami Tuhan, mungkin setiap kami masing-masing kami ada pergumulan yang berbeda-beda, baik itu mengenai pekerjaan, jodoh, masa depan kami, studi kami Tuhan, kami hanya menyerahkan segalanya sebab firman Tuhan berkata masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya menaruh harapan kami hanya menaruh segala masa depan kami di hadapan Tuhan. Berkati juga Tuhan teman-teman yang ada di dalam ini Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan Engkau memelihara setiap kehidupan kami. Kiranya kami selalu diberikan sukacita, sekiranya kami juga Tuhan menunjukkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami melalui buah-buah yang ada dalam diri kami, yaitu mengenai buah-buah Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini Tuhan. Kami sungguh sangat terberkati. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau melipat gandakan berkat-Mu dalam kehidupannya. Berkati juga hamba-hamba-Mu Tuhan yang boleh melayani pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkat, pintu berkat dalam bagi kami Tuhan terus melimpah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin saat sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Tapi kami yakin percaya kami mendapat sukacita baru. Kami mendapat anugerah baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap pergumulan. Ini setiap doa syafaat kami Tuhan. Ada banyak yang tidak susah yang kehendak Tuhan. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Janganlah kehendak kami yang terjadi. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama kami berdoa. Doa ini diteguhkan oleh hamba yang menyampaikan firman Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sudah menaikkan doa-doa syafaat kami. Pada malam hari ini apapun yang kami doakan, apapun yang kami pergumulkan pada malam hari ini, kami yakin dan percaya Engkau menjadi sumber jawaban dalam setiap doa-doa kami yang kami hanturkan kepada Tuhan malam hari ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan mau meninggalkan Zoom ini Tuhan, dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain pada malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang malam hari ini, baik di tempat peristirahatan kami, Engkau bangunkan kami besok dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, bawalah damai sejahtera daripada Dia, supaya kita diberkati semuanya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus, yang menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.